Assalamualaikum semuanya. Setelah kita mengetahui life cycle assessment, baik goals dan definition dari Fly Ash, sekarang kita akan membahas apa sih inventory dari Fly Ash tersebut. Nah, mungkin banyak penonton video ini yang belum melihat video kami sebelumnya sehingga belum mengenal kami. Maka sebelum itu, izinkan kami kelompok 12 memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan anggota kami yaitu Jeffrey Nathaniel Sianturi, NIM F4061, Muhammad Reza Putra dengan NIM F4120, dan Muhammad Jati Wasyeso dengan NIM F4050. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita melihat apa sih Ascrete itu. Ascrete merupakan bahan material ramah lingkungan yang dicampur dengan berbagai zat kimia lainnya. Ascrete juga digunakan sebagai bahan material ramah lingkungan yang terbuat dari 97% hasil daur ulang fly ash yang dicampur dengan berbagai zat kimia lainnya. Nah, zat-zat kimia unsur penyusun fly ash tersebut dapat tersaji dalam tabel 1 berikut, di mana terdapat Fe2O3 dengan besaran 71,2%, SiO2 dengan besaran 16,2%, Al2O3 dengan besaran 7,67%, CaO dengan besaran 2,79%, dan MgO dengan besaran 1,05%. Selanjutnya, terdapat pedoman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dalam langkah pencampuran beton dengan fly ash. Dengan yang pertama, kita menentukan karakteristik beton yang direncanakan dan menghitung kebutuhan material penyusun beton atau mix design. Selanjutnya, terdapat tahapan membuat trial mix hasil perhitungan bahan atau teoritis. Sesudah itu, kita melakukan uji SLAM, apakah sudah memenuhi spesifikasi beton segar yang diisyaratkan atau belum. Jika sudah memenuhi, maka selanjutnya pembuatan spesimen benda uji dan pengujian spesimen benda uji. Setelah itu ditunggu selama 28 hari dan diuji lagi spesifikasi kuat tekan beton yang diisyaratkan apakah sudah memenuhi standar atau belum. Setelah itu diketahui hasil proporsi campuran dan beton yang dibuat telah selesai dan siap untuk digunakan. Namun ketika tahapan proses pengujian SLAM atau spesifikasi beton segar yang disyaratkan tidak memenuhi standar, maka harus dilakukan dulu penambahan bahan kimia lainnya. Nah, tambahan bahan kimia itu sesuai dengan dosis yang disyaratkan oleh produsen. Selanjutnya dilakukan koreksi kebutuhan bahan atau teoritis apabila ada perubahan setelah ditambahkan bahan tambahan kimia. Lalu kembali lagi kepada tahap trial mix hasil perhitungan bahan teoritis, lalu diuji lagi SLAM testnya, lalu dibuat spesimen benda uji, lalu pengujian spesimen benda uji, lalu dikeringkan selama 28 hari, dan diuji spesifikasi kuat tekan betonnya, apakah sesuai standar atau belum, lalu dilakukan hasil proporsi campuran, dan beton yang diuji telah siap digunakan. Adapun rincian hasil perhitungan perencanaan campuran beton dengan penggunaan fly ash tersaji pada tabel berikut ini. Pada tabel, kita ketahui penggunaan fly ash sebanyak 40% dari jumlah bahan bersifat semen yang sebesar 455 kg per meter pangkat 3, sehingga jumlah fly ash yang digunakan sebesar 182 kg. Adapun jumlah semen berkurang penggunaannya, yakni hanya 60% dari bahan bersifat semen sebesar 455 kg per meter pangkat 3, sehingga semen yang digunakan hanya sebanyak 273 kg. Adapun komponen air yang digunakan pada tahap pencampuran beton yakni 205 kg, serta banyaknya agregat halus yang digunakan pada campuran beton sebanyak 650,6 kg, dan juga agregat kasar sebanyak 1039,4 kg. Adapun koreksi proporsi campuran terhadap kadar air dalam satuan kilogram per meter pangkat 3, yakni semen sebanyak 273 kg, abu terbang atau fly ash sebanyak 182 kg, air sebanyak 190,954 kg, agregat halus
sebanyak 669,012 kg dan agregat kasar sebanyak 1035,035 kg. Pada tahap koreksi modifikasi campuran dalam satuan kilogram per meter pangkat 3, penggunaan semen sebanyak 273 kg, abu terbang atau fly ash sebanyak 182 kg, komponen air penggunaannya sebanyak 143,2155 kg, penggunaan komponen agregat halus sebanyak 669,02 kg, dan juga penggunaan agregat kasar sebanyak 1035,4 kg. Selanjutnya terdapat gambaran mengenai proses kelanjutan pembuatan campuran beton. Setelah perhitungan-perhitungan yang dilakukan sesuai dan telah tepat. Tahap pertama, kita harus mencampur dulu campuran-campuran beton dan agregatnya. Selanjutnya kita melakukan proses uji selam, dan ketika selamnya sudah mencapai standarisasi, maka kita melakukan pencetakan dalam backcasting. Setelah pencetakan dalam backcasting selama 28 hari, kita rendam di dalam air, dan setelah itu kita melakukan uji kuat tekannya. Ketika kuat tekan telah sesuai, maka beton dapat digunakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami ucapkan terima kasih.